Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Leo Siribere di channel Network and Security. Teman-teman, video tutorial kali ini kita akan melanjutkan seri video tutorial instalasi virtual machine EVNG untuk network simulator. Nah, teman-teman, di video part 1 kita sudah membuat sebuah VM, lalu mengintegrasikan virtual machine yang kita download dari website EVNG dan kita masukkan ke dalam aplikasi simulator VMware. Sebelum kita melanjutkan video tutorial yang part kedua ini, saya sarankan teman-teman untuk menonton video part 1 supaya kemudian teman-teman bisa mengikuti apa yang sudah kita lakukan pada video tutorial part 1. Sedikit saya summary-kan ya. Saya summary-kan bahwa apa yang sudah kita lakukan di video tutorial part 1. Nah, di part 1 itu kita sudah membuat sebuah VM baru di aplikasi VMware. Lalu kita sudah mengintegrasikan file yang kita download dari website EVNG ke dalam sistem VMware-nya, sehingga kita bisa menjalankan simulator ini di dalam aplikasi VMware seperti ini, teman-teman. Nah, untuk IP sama seperti yang sudah kita bahas di video part 1, pemilihan untuk interface networknya diset dengan mode bridge, sehingga kemudian VMware kita untuk simulator EVNG-nya bisa memperoleh IP yang satu segmen dengan laptop di mana kita menjalankan aplikasi VMware, sehingga kemudian ini akan memudahkan kita untuk melakukan konsol ke perangkat apabila image-image yang sudah kita masukkan ke dalam aplikasi EVNG-nya itu dapat kita konsol menggunakan IP dari lokal area network kita. Bahkan kita bisa mengkonsol perangkat tersebut menggunakan komputer yang berbeda dari komputer yang kita gunakan untuk menjalankan aplikasi VMware-nya. Nah, itulah kenapa alasannya saya sangat merekomendasikan untuk network interface card-nya di set dengan mode bridge. Nah, berbeda dengan mode NAT, juga bisa berjalan, bisa mengakses internet, bisa, tapi kemudian kita tidak akan dapat mengkonsol perangkat tersebut dari komputer yang berbeda. Nah, secara teknis mungkin memungkinkan untuk kita kemudian bisa mengakses perangkat itu dengan mode NAT, tapi tentu di situ kita membutuhkan untuk penambahan adanya routing. Jadi kita harus melakukan routing table, menambahkan routing table ke dalam network kita, ke dalam lokal area network kita, supaya kemudian lokal area network kita dapat berkomunikasi dengan segmen IP NAT yang ada di laptop yang menjalankan VMware EVNG-nya. Oke, jadi teman-teman, itu sedikit summary. Nah, setelah itu kita sudah bisa mengakses web based aplikasi itu ya, aplikasi simulator kita EVNG dengan aplikasi yang ditampilkan pada VMware ini ya, seperti yang saya tunjukkan ini. Nah, ini coba kita akses dulu 192.168.232.10. Di sini saya dapatkan IP tersebut 192.168.232.10. Oke, kita tunggu. Oke, ini kita sudah masuk. Username dan passwordnya saya masih menggunakan yang default. Admin, passwordnya adalah if. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah lab. Ini lab untuk contoh saja, tapi sebenarnya ini masih kosongan. Pada simulasi ini saya akan mencoba mengintegrasikan Mikrotik. Ini coba kita buka dulu mikrotik.com. Teman-teman silahkan buka mikrotik.com. Lalu kita masuk ke dalam menu software. Di menu software itu biasanya kan kita kalau misalnya mau download atau mau upgrade OS router yang kita punya, itu kan kita download yang router OS versi 7 atau router OS versi 6. Nah, di sini ada satu pilihan cloud hosted router gitu. Nah, kita akan menggunakan ini. Nah, tapi di sini ada banyak pilihan, teman-teman. Kita hanya akan mendownload image dengan extension VMDK. Nah, ini jadi catatan ya, teman-teman. Oke, kita download ya, teman-teman. Ini kita akan coba integrasikan dua versi, 6.48.7 dan 7.10 yang versi stable. Ini saya klik di sini, kita tunggu sampai selesai, lalu sambil menunggu kita download lagi yang versi 7. Oke, teman-teman, ini yang versi 6 sudah selesai. Sambil menunggu yang versi 7, kita coba integrasikan yang versi 6. Nah, sekarang teman-teman silakan buka aplikasi WinSCP. Nah, di sini ini kita akan memasukkan alamat IP dari EVNG kita yang saat ini sedang running di VMware. Tadi kita dapat IP 192.168.232.10. Nah, port numbernya jangan diubah. Kita menggunakan port 22.
Lalu username-nya adalah username untuk kita bisa masuk ke CLI atau ke dalam sistemnya Evenji, bukan ke web interface. Ini sesuatu yang berbeda ya teman-teman. Nah, di video tutorial part 1 kita masih menggunakan yang default. Yang default itu apa? Usernya menggunakan root, passwordnya menggunakan if. Lalu kita login. Nah, kalau teman-teman mau simpan silahkan di save. Tapi kalau saya ya karena ini kan hanya tutorial, jadi saya nggak perlu simpan. Saya klik login langsung. Ini kita klik yes. Oke. Ini jika muncul tampilan seperti ini teman-teman, ini sebenarnya kita sudah berhasil masuk ke dalam sistemnya si Evenji. Nah, sebelah kanan ini adalah direktori dari Evenji itu sendiri, direktori dari sistem Evenji. Nah, sebelah kiri ini adalah direktori laptop atau komputer kita. Nah, sekarang kita fokus dulu ke bagian yang sebelah kanan. Ini kan kita masuk ke root folder. Nah, teman-teman klik dulu ini yang di atas, double klik. Oke. Sekarang kita akan masuk ke path untuk kita bisa mengupload, di mana kita akan mengupload image perangkat, contoh seperti tadi Mikrotik versi 6. Oke. Nah, ini kita masuk ke folder OPT, lalu kita masuk ke unit lab. Setelahnya kita masuk ke folder It's On. Nah, di sini ada folder Kemu. Nah, kita masuk lagi ke dalam folder Kemu. Nah, di sini sebenarnya sudah ada Mikrotik versi 6 dan Mikrotik versi 7. Ini sudah saya install kemarin, tapi ini kita akan hapus dulu. Kita hapus. Oke, sekarang kalau teman-teman sudah masuk ke sini, It's On Kemu, teman-teman silakan klik kanan, lalu pilih menu new ini, lalu pilih directory. Kita akan membuat folder baru. Nah, untuk penamaan foldernya teman-teman, ini ada aturannya. Ada aturannya di mana kita bisa lihat. Kita bisa lihat aturan penamaan folder itu di website Evenji. Di website Evenji ini sudah diatur bagaimana kita, jadi nggak bisa sembarangan ya. Misalnya kita punya image Juniper lalu kita ya udah Juniper gitu doang gitu, nggak bisa. Karena ya tentu sudah ada algoritma di dalam aplikasinya supaya kemudian aplikasi atau sistemnya Evenji itu tidak gagal melakukan query gitu, tidak gagal mengenali image apa yang sudah kita upload ke dalam sistemnya Evenji. Nah, di sini ada di documentation. Lalu kita lihat nih, teman-teman masuk ke menu Kemu Image Naming. Nah, ini teman-teman, supported HDD format in the if. Nah, ini dia menginformasikan ke kita. Jadi nanti di dalam kita mengintegrasikan image-nya Mikrotik yang versi 6 ataupun di versi 7, nanti kita akan ketemu ekstensi ini. Lalu nah, di bagian bawah ini ada vendor. Vendor ini adalah tipe image. Misalnya kita punya Cisco, Juniper, Mikrotik, Aruba, Nokia, seperti itu. Nah, untuk masing-masing vendor ini harus menggunakan penamaan atau tipe penamaan foldernya mengikuti aturan ini. Nah, contoh saat ini kita akan mengintegrasikan atau membuat folder untuk image Mikrotik ya. Kita coba cari Mikrotik. Nah, ini Mikrotik teman-teman, vendornya Mikrotik. Maka sebelahnya ini adalah folder yang akan kita gunakan untuk menampung image dari Mikrotik. Wajib memiliki string ini, wajib memiliki kata-kata ini. Jadi Mikrotik dash. Nah, setelahnya itu bebas. Mau kita tuliskan versi, mau kita tuliskan apapun bebas, selama nama folder tersebut memiliki kata-kata ini, Mikrotik dash ya. Nah, begitu juga dengan image yang lain. Nih, contoh kita cari Cisco ya. Cisco. Oh, sorry kalau Cisco di sini dia namanya berbeda ya. Yang paling simple adalah Fortinet aja. Nah, ini teman-teman. Ini Fortinet firewall. Ini penamaan foldernya seperti ini nama vendornya. Nah, image-nya nanti harus kita convert ke dalam format ini, Virtua gitu ya teman-teman.
Nah, oke, kita tinggalkan ini, teman-teman bisa selanjutnya untuk mempelajari ini. Nah, karena saat ini kita hanya akan mensimulasikan bagaimana mengupload atau mengintegrasikan image-nya Mikrotik. Nah, jadi cukup. Nanti kalau misalnya teman-teman kemudian punya image dari vendor-vendor perangkat yang lain, silakan pelajari ini dulu supaya kemudian teman-teman tidak gagal melakukan integrasi image tersebut ke dalam sistem EVNG-nya. Oke, kita kembali lagi ke WinSCP. Nah, tadi di sini kita harus membuat nama folder dan harus mengandung Mikrotik Dash. Ini kita copy teman-teman supaya tidak salah. Ini kita pastikan di sini. Nah, ini kan versi 6 ya. Jadi kita tulis Mikrotik 6.48.7. Nah, saya melakukannya seperti ini supaya kemudian ketika saya akan menggunakan image atau versi router OS versi 6, saya bisa mengenalinya dengan mudah. Nah, teman-teman silakan dieksplor atau bebas menggunakan apa saja yang mempermudah teman-teman, silakan. Tapi di tutorial kali ini saya akan menggunakan model seperti ini. Oke, jika sudah, ini tinggal kita klik OK. Nah, sekalian aja kita buat untuk yang versi 7 ya teman-teman. Ini kita buat direktori yang baru, Mikrotik versi 7.10. Kita oke kan. Nah, ini saatnya sekarang kita akan melakukan upload image Mikrotik yang sudah kita download tadi ke dalam sistemnya EVNG. Pastikan image yang kita upload itu formatnya VMDK. Oke ya teman-teman, nanti selanjutnya kita akan melakukan konversi seperti yang ada di websitenya EVNG. Kita harus melakukan konversi nih, konversi khusus untuk Mikrotik itu ke dalam format kicau 2. Nah, ini juga bisa kita lihat di sini. Tadi Mikrotik, nih Mikrotik. Nah, kita harus menamakan image-nya menggunakan HDA titik kicau. Nah, nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Tadi kita sudah mendownload image untuk versi 6. Dia ada di folder download. Ini kita cari, namanya CHR ya kalau nggak salah tadi. CHR, oke, yang ini kita drag ya teman-teman. Ini kita buka dulu foldernya, kita drag, pindahkan ke sini. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, sudah. Sekaligus kita akan upload yang versi 7 juga. Oke, ini karena belum di ekstrak. Ini saya ekstrak dulu. Kita akan ekstrak dulu yang versi 7-nya. Ini ekstrak here saja. Oke, ini kita refresh. Kita cari yang versi 7. Nah, ini ya teman-teman, sudah ada. Kita kembali ke sini, kita refresh direktorinya. Kita cari, ada file dengan nama CHR versi 7. Nah, yang ini. Oke, ini juga sama, kita lakukan drag, tapi ini kita pindah ke direktori Mikrotik yang versi 7. Ini kita drag. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, jika sudah selesai teman-teman, sekarang langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan melakukan konversi. Kita akan mengkonvert image yang barusan saja tadi kita upload ke dalam sistem EVNG yang memiliki format .vmdk, akan kita ubah menjadi hda.kicau2 sesuai dengan dokumentasi yang ada di EVNG. Oke, apa yang kita lakukan? Ada dua opsi ya teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke dalam sistemnya EVNG untuk mengekstrak beberapa komen. Itu bisa langsung dari VMware seperti ini. Ini tinggal kita login. Ini root, passwordnya if. Oke. Atau teman-teman juga bisa buka CMD yang baru, command prompt. Lalu langsung teman-teman lakukan SSH. Usernya root. Lalu IP 192.168.232.10. Oke, jika sudah, ini kita enter. Nah, ini kita ketikkan yes, lalu kita enter. Nah, ini kita diminta untuk memasukkan passwordnya adalah if. Nah, ini kita sudah masuk teman-teman, sama saja dengan ketika kita ada di menggunakan
UI yang ada di VMware. Tapi saya sih lebih nyaman menggunakan CMD ya teman-teman, karena kalau kita menggunakan CMD ini kita bisa copy paste. Misalnya kita akan copy komen entah dari Notepad, lalu bisa kita pastikan di command prompt ini atau di terminal. Tapi berbeda kalau ketika kita menggunakan UI yang ada di VMware. Di sini kita, karena ini kan sistem yang berjalan di dalam sistem, jadi agak susah. Ini kita nggak bisa klik kanan lalu muncul ada pilihan copy atau paste, itu nggak bisa gitu di sini. Nah, jadi untuk lebih mudahnya saya sarankan menggunakan command prompt kalau untuk Windows. Kalau untuk yang menggunakan Linux menggunakan terminal. Sekarang kita ada di root folder ya. Nah, kita buka dokumentasinya Evenji, lalu kita ketik di sini CHR. Ini kita akan melihat tutorialnya ya. Ini kita ketik ganti aja MikroTik ya, supaya yang kita lakukan sesuai dengan apa yang didokumentasikan oleh Evenji. Nah, step 1 download MikroTik sudah kita lakukan. Using any oke, ini sudah. Nah, sekarang di sini ini dia menyuruh kita untuk membuat folder di path ini, OPT unit lab add-on QEMU MikroTik bla bla bla. Nah, ini sudah kita lakukan meskipun tidak menggunakan komen ya. Kita membuat folder tadi itu langsung menggunakan WinSCP. Nah, itu sama aja. Bedanya yang kita lakukan itu menggunakan GUI ya. GUI itu Graphical User Interface. Tapi perbedaan dengan yang di sini itu membuat folder menggunakan komen. Oke, teman-teman bebas mau ngikutin yang saya lakukan atau mau ngikutin ini, silakan, hasilnya sama aja. Oke, selanjutnya upload di CHR. Ini sudah kita lakukan ya teman-teman, kita sudah melakukan upload. Nah, di sini dia sampaikan create sample FileZilla atau WinSCP. Nah, karena tadi kita hanya punya WinSCP, maka kita menggunakan WinSCP untuk upload. Nah, selanjutnya di step 5 yang akan kita lakukan, go to newly created folder and convert. Nah, kita akan melakukan convert CHR yang sebelumnya formatnya .vmdk, kita ubah ke dalam bentuk kicau 2. Oke, bagaimana kita melakukan ini? Ini sudah ada, teman-teman bisa copy ini. Kopinya sampai sini aja karena versinya berbeda ya. Ini kita pastikan di sini 6.47.8. Oke, sebentar. Ini sepertinya ada yang salah. No such directory. Bentar, kita cd opt unit lab it's on. Oke, kita ls dulu. Oke, 648.7 ya, itu 47.8, terbalik teman-teman, makanya dia nggak mau masuk ke dalam padnya. Oke, kita ketik lagi cd MikroTik 6.4, kita tap aja. Nah, kita lihat isinya. Nah, di dalam folder ini ada file chr648.7.vmdk yang sudah kita upload sebelumnya. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan lagi? Kita melakukan convert dengan menuliskan perintah ini mv, lalu kita panggil nama filenya, lalu kita ketikkan nama formatnya yang baru. Oke, ini ya. Oke, kita coba lakukan. Kita ketik mv, lalu kita panggil nama filenya chr, kita tap, lalu kita ketikkan nama formatnya yang baru hda.kicau2. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita tekan enter. Nah, sekarang kita ketik lagi ls lalu enter. Nah, teman-teman bisa melihat perbedaannya ya. Kalau sebelumnya ketika kita ls di sini, isi folder itu berisi satu file dengan nama chr648.7.vmdk. Setelah kita melakukan convert di sini, foldernya berisi file baru, dalam tanda kutip file baru ya. Namanya adalah hda.kicau2. Oke. Nah, selanjutnya kalau di dokumentasi ini kita melakukan fix permission, setelahnya image-nya sudah terintegrasi. Sangat mudah teman-teman. Nah, tapi karena kita tadi melakukan upload untuk dua versi 6 dan versi 7. Nah, kita convert dulu kedua image, lalu kita melakukan fix permission satu kali saja. Oke. Kita kembali, ini kita cd enter, lalu kita masuk lagi opt,
Unit Lab Edge on Kemu Mikrotik 7. Kita tap lalu kita enter. Sama kita ls, isinya masih ada CHR. Selanjutnya kita lakukan MV CHR, kita tap lalu kita convert ke dalam hda.kicau2 lalu kita enter. Kita periksa, kita pastikan bahwa isinya sudah berubah menjadi hda.kicau2. Oke, sudah ada. Nah, ini kita CD. Lalu kita lakukan terakhir sesuai dengan dokumentasi adalah melakukan fix permission. Apa yang kita lakukan? Sudah ada perintahnya di sini. Teman-teman boleh copy, tapi supaya teman-teman lebih hafal lagi apa komen-komen yang kita gunakan untuk mengintegrasikan image, saya sarankan untuk mengetik secara manual, jangan kopas. Oke, itu adalah salah satu cara yang sampai dengan saat ini selalu saya lakukan supaya kemudian saya bisa menghafal banyak sintaks. Contoh, kalau ketika kita mengkonfig perangkat Mikrotik dan perangkat Cisco, tentu komen CLI-nya pasti berbeda. Nah, saya selalu melakukan mencoba untuk mengetik itu secara manual supaya kemudian itu dilakukan terus berulang sampai kemudian kita bisa hafal. Oke, di sini kita perintahnya adalah opt unit lab wrappers unl wrapper -a fix permission. Oke, kita ketik ya teman-teman. Opt unit lab wrapper unl -a lalu fix permissions. Oke, pastikan sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, tinggal kita enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Eventnya sedang mengintegrasikan ini ke dalam sistemnya. Sampai selesai kita tunggu. Oke, kalau seperti ini maka kita sudah selesai melakukan integrasi dua image sekaligus. Image-nya Mikrotik versi 6 dan versi 7. Nah, selanjutnya adalah kita akan verifikasi apakah yang kita lakukan atau kita integrasikan ini berhasil dan bisa digunakan. Ya, kita lihat teman-teman. Oke, bagaimana kita melihat? Kita kembali ke web interface-nya. Ini kita refresh, lalu kita coba tambahkan node yang baru dari dengan Mikrotik ya. Kita ketik Mikrotik di sini. Nah, di sini sudah muncul ada dua tipe image. Tipe 6, Mikrotik versi 6 dan Mikrotik versi 7. Nah, kita coba dulu satu-satu ya teman-teman. Versi 6. Di sini adalah number of node to add. Jadi kalau teman-teman misalnya ketika mau membangun sebuah topologi simulasi membutuhkan 3 buah router, teman-teman ganti satu ini menjadi 3. Jadi kita akan menggenerate 3 buah node dengan sistem menggunakan Mikrotik sekali generate. Nah, ini adalah nama node-nya masing-masing. Nanti teman-teman bisa mengcustom ini kemudian. Nah, terus di sini untuk jumlah Ethernetnya secara default setiap CHR atau Mikrotik itu akan mendapatkan alokasi 4 port. Nah, jika teman-teman butuhnya misalnya 15 port, silahkan aja ganti. Tapi pertimbangannya adalah tentu di sini RAM ya. RAM. Jadi setiap image yang kita download dia akan menggunakan satu slot CPU dengan besar RAM 256. Nah, dia ini akan menggunakan resource yang mana? Dia akan menggunakan resource yang sudah kita alokasikan ketika kita pertama kali menginstal aplikasi EVNG ke dalam sistemnya VMware. Kalau teman-teman ingat di video tutorial part 1, di mana di situ saya menjelaskan tentang bagaimana idealnya kita membuat mengkonfigurasi memori, prosesor dan network interface card untuk sistemnya EVNG. Nah, boleh teman-teman tonton lagi video sebelumnya ya. Nah, di sini saya tidak akan ubah. Saya akan biarkan dia menjadi menggunakan yang default karena kita hanya mencoba. Oke, yang lainnya yang lainnya tidak perlu diubah. Lalu ini kita save. Oke, sebentar, ini karena tadi kita tidak ubah menjadi satu lagi. Kita tidak perlu sebanyak ini, cukup satu saja. Lalu ini kita edit Mikrotik 6. Nah, ini tandanya adalah kita menggunakan sistem Mikrotik versi 6. Save. Selanjutnya kita tambahkan Mikrotik versi 7. Mikrotik versi 7. Oke, biarkan default semuanya. Ini tinggal kita save. Nah, jika teman-teman mau melakukan simulasinya secara lokal, maka cukup seperti ini, tinggal ini dihubungkan. Lalu kita atur alokasi port
Tadi kan masing-masing node itu kita biarkan port defaultnya itu berjumlah 4. Nah ini ada 4 port. Begitu juga dengan Mikrotik yang versi 7, ini juga ada 4 port. Oke, kita hubungkan Ether 1 dengan Ether 1, kita klik save sehingga kedua node ini sudah bisa saling terhubung. Oke, nih. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita nyalakan perangkatnya. Ini boleh kita nyalakan satu-satu, klik kanan lalu start. Atau kita juga bisa melakukan blok seperti ini. Kita blok semuanya, lalu kita klik kanan, start selected. Nah nanti ini akan menyala. Oke teman-teman, ini node-nya sudah berjalan. Artinya keberhasilan kita untuk mengintegrasikan image Mikrotik ke dalam sistem Evenji itu sudah berhasil 80%. Masih ada gap 20% nih. Nah, bagaimana kita memverifikasi sehingga kemudian kita bisa menyatakan bahwa kita berhasil 100%? Ya, kita akan masuk ke dalam perangkatnya, kita coba konsol. Kita mulai dari versi 6. Kita klik, lalu ini akan terbuka pop-up yang menghubungkan kita ke aplikasi putih atau mungkin aplikasi OpenSSH, Telnet atau AirLogin Client seperti itu ya. Ada banyak. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya mengingatkan kepada teman-teman yang pertama kali baru menginstal ya. Jadi ketika kita pertama kali menginstal VMware lalu mengintegrasikan sistem Evenji ke dalamnya, selanjutnya teman-teman perlu juga mendownload ini. Kita ke websitenya Evenji dulu. Kita scroll ke bawah, setelah klik download ya, kita scroll ke bawah. Di sini itu ada, nah ini nih, Windows Client Side. Oke, teman-teman bisa langsung klik di link ini. Setelah teman-teman sudah berhasil mendownloadnya, langsung install aja, ikuti aja perintah yang ada di sana. Nah, oke, kita kembali di sini. Ini kita refresh dulu. Kita akan coba masuk ke dalam perangkat Mikrotik yang versi 6. Ini kita klik, lalu ini saya klik. Ini akan membuka aplikasi putih. Oke, ini kita enter 2 kali. Kalau kita sudah ada di tampilan ini, berarti Mikrotik versi 6 benar-benar sudah berhasil 100% untuk kita integrasikan ke dalam aplikasi simulator kita, yaitu Evenji. Ini secara default usernya admin, passwordnya tidak ada password, langsung teman-teman enter saja. Biasanya dia akan melakukan konfirmasi apakah kita ingin melihat lisensi software atau tidak. Saya biasanya no saja. Toh ini juga gratisan ya kan. Nah oke, ini sudah selesai teman-teman. Ini kita tutup, lalu kita coba untuk yang versi 7. Kita klik, lalu kita buka ini. Oke, ini juga user passwordnya adalah admin, passwordnya tidak ada, kita enter. Tapi biasanya Mikrotik versi 7 nanti akan secara otomatis meminta kita memasukkan password yang baru. Ini kita enter dulu, ini kita no. Oke, dia minta kita masukkan password yang baru. Di sini saya masukkan if. Kita ulang lagi if. Teman-teman bebas menggunakan password apa saja, tapi jangan lupa nanti passwordnya apa. Harus disimpan supaya kemudian apa yang sudah teman-teman kerjakan di lab itu tidak menjadi sia-sia. Oke, teman-teman, sejauh ini saya pikir sangat mudah. Yang penting teman-teman jangan malas membaca. Di sini sudah cukup lengkap. Di dokumentasinya ini sudah cukup lengkap. Ada banyak sebenarnya yang bisa kita integrasikan sesuai dengan yang ada di sini ya. Di sini kalau kita lihat kan ada Aruba, Apple OS X, ada Barracuda, ada Cisco ya, banyak banget nih versi Cisco-nya. Terus ada ini banyak nih. Ada HP Huawei NE40, ada Juniper juga gitu. Nah, nanti teman-teman silakan download saja. Saya nggak punya image yang lain untuk kita simulasikan karena setelah kemarin saya integrasikan image contoh seperti Cisco, Fortinet itu saya hapus gitu karena storage saya sudah penuh sehingga saya nggak simpan. Nah, jadi itu juga menjadi challenge buat teman-teman untuk mencoba mengintegrasikan image selain Mikrotik yang sudah kita demokan di video tutorial part yang kedua ini. Nah, jika teman-teman mengalami kendala, silakan tinggalkan komentar di video ini di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan selanjutnya bagaimana cara kita men-troubleshoot
dan kemudian teman-teman bisa menggunakan aplikasi simulatornya. Atau mungkin ketika teman-teman melakukan upload image untuk vendor yang lain, misalnya contoh seperti Cisco, karena seingat saya itu Cisco agak sedikit berbeda ya, dia menggunakan script Python untuk menggenerate license dan folder dimana kita mengupload image-nya juga berbeda, bukan di Kemu tapi bisa di Dynamics atau bisa di sebentar saya lihat, saya juga lupa ini foldernya di IO gitu ya teman-teman. Ini membuat Cisco. Nah kalau untuk FortiGate, untuk Huawei, untuk Linux semua akan dikumpulkan di folder Kemu seperti itu teman-teman. Oke, saya pikir tutorialnya sampai di sini teman-teman. Selamat mencoba. Kalau teman-teman ada yang berhasil, silakan infokan ke saya, tinggalkan komentar saya berhasil. Nah jika teman-teman ada yang tidak berhasil, silakan juga tinggalkan komentar. Saya tidak berhasil, nanti akan saya balas komentar teman-teman satu persatu. Jika kemudian nanti dibutuhkan diskusi lebih lanjut, nanti kita akan diskusi. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa teman-teman pada video tutorial selanjutnya. Salam sehat dan salam teknologi.